Halo, perkenalkan nama saya Kifli Enggolan dengan NIM 125230109 dari Prodi Teknik Geomatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku putih Reforma Agraria. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama petani kecil di Indonesia. Reforma agraria bukan hanya soal pembagian tanah, tetapi juga soal bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, reforma agraria adalah upaya penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan manfaatan tanah di Indonesia. Tujuannya agar tanah tidak hanya dikuasai oleh sekelompok tertentu atau perusahaan besar, melainkan juga bisa diakses secara adil oleh masyarakat kecil. Dengan kata lain, reforma agraria adalah langkah negara untuk memastikan bahwa tanah benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir orang. Latar belakang. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman kolonial, penguasaan tanah di Indonesia sangat timpang. Banyak tanah dikuasai oleh perkebunan besar dan tuan tanah, sementara petani kecil tidak memiliki lahan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Akibat ketimpangan itu, muncul kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, bahkan konflik agraria di banyak daerah. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menjadi dasar pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Tujuan utama reforma agraria. Buku putih reforma agraria menjelaskan beberapa tujuan penting, antara lain: 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Yang kedua, memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang ketiga, menurunkan angka kemiskinan, terutama di pedesaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Yang kelima, menyelesaikan konflik agraria. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan cita-cita keadilan sosial diwujudkannya. Strategi pelaksanaan. Ada dua program utama dalam reforma agraria. Yang pertama, aset reform, yaitu redistribusi tanah dan legalisasi aset. Misalnya, memberikan tanah negara atau tanah telantar kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menerbitkan sertifikat resmi untuk menjalankan kepemilikan. Yang kedua, akses reform, yaitu memberi akses pendukung seperti bantuan modal, teknologi, pelatihan, pasar, hingga infrastruktur. Tanah yang diberikan tidak cukup hanya dimiliki, tetapi harus bisa produktif dan meningkatkan penghasilan pemilikan. Harapan dan manfaat reforma agraria. Jika reforma agraria berhasil dilaksanakan dengan baik, maka manfaatnya akan sangat besar, yaitu petani kecil dapat memiliki lahan sawah untuk digarap. Yang kedua, produksi pertanian meningkat sehingga bisa membantu ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, konflik agraria berkurang karena ada kepastian hukum. Yang keempat adalah ekonomi pedesaan tumbuh dan kesenjangan sosial berkurang. Pada akhirnya, reforma agraria diharapkan bisa menjadi jalan menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, itulah penjelasan singkat namun mendalam mengenai buku putih reforma agraria. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa reforma agraria bukan hanya soal membagi tanah, melainkan juga tentang menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat, dan mari kita dukung upaya reforma agraria sebagai bagian dari perjuangan menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian dan terima kasih.